wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Guru berharap semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini bertemu dengan Bumia lagi, berjumpa walaupun hanya lewat HP ya. Kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Nah, sebelum belajar bersama, kita berdoa dulu agar ketika kalian menyimak video ini, kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kemudahan dalam menerima materi. Ya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memantik semangat kita, mari kita bernyanyi bersama. Ya, lagunya tentang di sini senang, di sana senang. Nanti Bu Guru bernyanyi, anak-anak melakukan gerakannya ya. 1, 2, 3. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Belajar senang, bermain senang. Ayo kita belajar sambil bermain. Pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, putar badan. Pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, putar badan. Nah, semoga anak-anak semakin semangat dan selalu ceria untuk mengikuti pembelajaran meskipun hanya melalui HP saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang tema 1 tubuhku, tapi kita beranjak dari subtema 3 ke subtema 4. Kemarin subtema 3 tentang aku merawat tubuhku. Sekarang subtema 4 tentang aku istimewa. Nanti anak-anak akan belajar banyak sekali dan Bu Guru berharap anak-anak bisa menguasai berbagai kompetensi, yaitu bisa menceritakan kebersamaan dalam keberagaman di rumah, kemudian menyusun huruf menjadi kata, mengenal syair lagu dan teks puisi, menyelesaikan masalah penjumlahan dari bilangan 1 sampai 10, dan membuat kerajinan dari bahan alam. Banyak sekali hal yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak harus mempersiapkan diri ya. Siapkan buku dan alat tulisnya. Catat hal-hal yang penting. Oke. Nah, kita langsung mulai saja. Nah, tema 1 ini tentang tubuhku. Kemarin anak-anak belajar tentang bagaimana cara merawat tubuh. Merawat tubuh adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempurnaan fisik, kesempurnaan anggota tubuh, dan kesempurnaan fungsi-fungsinya. Jadi anggota tubuh anak-anak itu dapat berfungsi dengan baik, itu harus disyukuri oleh kalian semua ya. Karena tidak semua orang memiliki anggota tubuh yang sempurna. Tidak semua orang memiliki anggota tubuh yang berfungsi dengan baik. Ada saudara-saudara kita yang dilahirkan dengan cacat fisik, tapi alhamdulillah anak-anak kelas 1 muridnya Bumia tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak sempurna badannya, semuanya dalam keadaan sempurna, bisa berfungsi dengan baik dan lengkap ya.
Nah, setiap orang ini memiliki anggota tubuh yang bentuknya berbeda-beda. Itu juga harus disyukuri. Setiap orang istimewa, setiap orang itu unik, memiliki keistimewaannya masing-masing. Ada yang hidungnya mancung, ada yang rambutnya berkilau, ada yang matanya indah, bersinar, ya lebar. Nah, itu harus disyukuri, setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ini di layar ada seorang anak. Anak tersebut memiliki ciri fisik yang unik. Tidak semua orang memiliki ciri fisik yang sama dengan anak tersebut. Coba kita pandang dari atas kepala sampai bawah. Rambutnya keriting, kemudian alisnya tebal, matanya lebar, hidungnya mancung atau pesek itu? Hidungnya pesek, kemudian warna kulitnya seperti sawo matang, ya, kurus. Kemudian dia seorang laki-laki atau perempuan? Kira-kira? Ya, laki-laki. Seorang laki-laki itu bisa dilihat dari rambutnya. Biasanya rambut anak laki-laki itu pendek, kemudian badannya lebih kuat, lalu lebih lincah. Nah, coba ciri fisiknya apa saja ini? Ya, dia laki-laki. Laki-laki itu perbedaan fisik yang dilihat dari jenis kelamin. Lalu rambutnya keriting, berwarna hitam, kulitnya sawo matang, bukan kulitnya terbuat dari kulit sawo ya, tetapi kulitnya itu berwarna seperti buah sawo yang matang, alias coklat. Kemudian bertubuh kurus, lalu tidak memakai kacamata. Artinya penglihatannya berfungsi dengan baik, tidak ada cacat mata seperti rabun jauh atau rabun dekat. Nah, itu ciri-ciri fisik anak tersebut. Tentu saja berbeda dengan diri kalian masing-masing. Setiap orang memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Coba bandingkan dirimu dengan orang terdekatmu, misalnya ibu, kakak, adik, atau ayah yang sedang mendampingi kalian belajar. Bandingkan dirimu dengan mereka, pasti ciri-ciri fisiknya berbeda. Meskipun kamu dilahirkan dari rahim ibu yang sama dengan adik atau kakak, pasti ciri-ciri fisiknya juga berbeda dengan adik dan kakak. Walaupun anak kembar, tetap berbeda ciri fisiknya, pasti ada perbedaan. Maha besar Allah yang menciptakan keberagaman setiap individu, setiap anak dengan ciri khasnya masing-masing. Tidak ada orang yang sama persis di dunia ini. Pasti ada celahnya, pasti ada perbedaannya. Nah, itu patut disyukuri. Setiap anak, setiap orang itu unik, istimewa, ya. Meskipun misal hidungmu mancung ke dalam, alisnya tipis, atau kulitnya hitam, nah itu jangan dijadikan sebagai bahan kalian untuk minder, untuk rendah diri, untuk malu. Tapi itu adalah suatu kelebihan. Kalian itu istimewa. Setiap anak itu istimewa dan unik, ya. Begitupun dengan orang lain yang memiliki kelebihan seperti hidung mancung, mata indah, alis tebal, kulit putih. Jangan mengejek mereka yang hidungnya pesek, kulitnya hitam,
Jangan menjadikan perbedaan sebagai bahan saling mengejek, menghina, mencerca, tapi jadikan perbedaan sebagai alat persatuan. Karena perbedaan itu indah. Coba Bu Guru tanya, apakah anak-anak pernah lihat pelangi? Pelangi itu warnanya ada berapa? Banyak gak? Banyak. Mejiku hibiniu. Ada 7 warna pelangi. Coba kalau pelangi warnanya hanya kuning, apakah bagus? Apakah elok untuk dipandang? Tentu saja tidak elok karena hanya satu warna. Tapi kalau warnanya banyak, berbeda-beda, itu malah lebih bagus. Nah, perbedaan itu harus dijadikan sebagai alat persatuan. Harus saling rukun, saling bersatu, kerjasama, saling membantu, ya. Nah, itu adalah ciri fisik. Ciri fisik setiap anak itu berbeda. Fisik itu apa tuh, Bu? Fisik itu perawakan tubuh, ya, bentuk tubuh. Nah, perbedaan itu bukan hanya fisik saja, tetapi ada juga perbedaan sifat. Nah, coba dibandingkan sifatmu dengan sifat kakak, sama atau tidak? Sifatmu dengan sifat adik, sama atau tidak? Tentu saja berbeda. Ya, misalnya kamu rajin bangun pagi, sedangkan adikmu bangunnya siang terus. Nah, itu menandakan bahwa sifat kalian berbeda, rajin dan malas. Kemudian, misalnya kamu itu kalau jajan boros. Setiap ada pedagang yang lewat, kamu hentikan lalu kamu jajan. Kamu tidak menyisakan uang saku, uang yang diberikan orang tua. Selalu dihabiskan, itu namanya boros. Sedangkan kakakmu hemat sekali. Setiap diberi uang saku pasti ditabung, disimpan. Berarti kakakmu itu hemat. Nah, itulah dia perbedaan sifat. Kamu boros, kakak hemat. Nah, kemudian ada juga perbedaan kegemaran. Kegemaran itu apa, Bu? Kegemaran itu hobi atau kegiatan yang disukai. Setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Contohnya ini. Di layar ada gambar Udin dan adiknya. Udin dan adiknya gemar bernyanyi bersama-sama. Nah, ini mereka sama-sama suka bernyanyi. Mereka memiliki kegemaran yang sama, tapi pasti ada juga yang berbeda. Jadi setiap orang itu bisa memiliki banyak kegemaran. Misalnya Udin itu memiliki kegemaran bernyanyi, memiliki kegemaran bersepeda, memiliki kegemaran berenang, ya. Sedangkan adiknya memiliki kegemaran bernyanyi, memiliki kegemaran bermain boneka, lalu memiliki kegemaran makan permen. Nah, itu ada kegemaran yang sama tapi juga ada kegemaran yang berbeda. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda, ya. Nah, apakah kegemaranmu? Nah, pasti kegemaranmu dengan kegemaran teman yang lain berbeda-beda, ya. Nah, itulah dia perbedaan. Jadi dalam satu keluarga kalian memiliki perbedaan fisik, perbedaan sifat, perbedaan kegemaran. Nah, seperti yang sudah Bu Guru bilang tadi, perbedaan jangan dijadikan sebagai bahan untuk ngejek, menghina, bertengkar, kemudian mencerca, ya, tetapi sebagai alat persatuan.
saling tolong menolong, rukun, toleransi, kemudian kerjasama. Nah, banyak contoh kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya, membantu kakak merapikan buku cerita. Jadi, di sini mereka memiliki perbedaan. Perbedaan apa ini? Perbedaan tinggi badan. Adik pendek, kakak tinggi. Nah, adik membantu merapikan buku cerita di rak bawah, sedangkan kakak merapikan buku cerita di rak atas. Nah, perbedaan tersebut mereka jadikan sebagai suatu alat untuk bekerja sama, untuk bahu-membahu merapikan buku cerita. Nah, di situ juga dari gambar tersebut juga ada perbedaan kegemaran. Kakak suka membaca buku, sedangkan adik suka bermain boneka. Nah, kakak yang sudah selesai membaca buku, merapikan buku cerita, lalu dibantu oleh adik. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan harus dijadikan sebagai alat apa? Alat persatuan. Saling bahu-membahu, tolong menolong, bekerja sama, ya. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Contoh kerjasama lainnya? Ada banyak sekali. Bisa membantu ibu menyapu lantai, membantu ayah mencuci sepeda motor, membantu adik merapikan mainan. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga dalam rangka bekerja sama. Nah, kerjasama itu didasari oleh sikap atau rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang kita terhadap orang tua, terhadap adik, kakak, itu bisa kita wujudkan melalui sebuah lagu. Ya, di sini ada sebuah lagu berjudul Pergi Belajar. Apakah anak-anak pernah mendengar lagu tersebut? Kalau sudah, yuk kita nyanyi bersama. Kalau belum, dengarkan Bu Guru bernyanyi ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu adalah wujud rasa sayang kita kepada orang tua, ya. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur, kita bisa menyanyikan sebuah lagu atau dengan puisi. Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah dan bermakna. Contohnya seperti ini. Aku sayang ibu, sukaku adalah sukamu, dukaku adalah dukamu. Kau ingin selalu membahagiakan aku, aku pun ingin selalu membahagiakanmu. Tak ingin aku mengecewakanmu. Kau adalah segalanya bagiku, karena aku sayang padamu. Nah, itu adalah contoh puisi yang ditujukan kepada orang tua, khususnya ibu, untuk menyampaikan rasa kasih sayang kita terhadap ibu, ya. Nah, jadi rasa sayang kita kepada anggota keluarga yang lain bisa kita wujudkan dalam satu,
dalam bentuk kerjasama, ya, dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, bisa diwujudkan dalam bentuk lagu. Seperti tadi, lagu berjudul Pergi Belajar. Kemudian yang ketiga, bisa kita wujudkan dalam bentuk puisi. Seperti tadi yang berjudul Aku Sayang Ibu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ayo bacalah kata-kata berikut dan sebutlah huruf vokalnya. Tadi, materi sebelumnya Bu Guru sudah menyebutkan beberapa kata, yaitu beragam, budaya, istimewa, dan ciri khas. Nah, sekarang kita eja bersama-sama. Yang pertama kata beragam. B, E, R, A, G, A, M. Beragam. Nah, huruf vokalnya apa saja ya? Oh, ada E, A, dan A. Jadi ada dua huruf vokal, yaitu E dan A. Paham? Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu budaya. B, U, D, A, Y, A. Budaya. Ada huruf vokal apa saja dalam kata tersebut? Ya, ada U, A, dan A. Jadi ada dua huruf vokal, yaitu U dan A. Paham? Kalau belum paham, kita lanjut ke kata berikutnya. Ada kata istimewa. Terdiri dari huruf I, S, T, I, M, E, W, A. Istimewa. Huruf vokalnya apa saja? I, E, dan A. Jadi ada tiga huruf vokal, I, E, dan A. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ada kata ciri khas. Kita eja bersama. C, I, R, I, K, H, A, S. Ciri khas. Ada huruf vokal I, dan A. Jadi ada dua huruf vokal, I dan A. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Tirulah kata-kata yang diucapkan Edo berikut ini. T, O, P, I. Topi. Lalu ada K, O, P, I. Kopi. Topi dan kopi. Yo, cari persamaan dari kedua kata tersebut. Persamaannya apa ya? Persamaannya ada huruf O, P, dan I. Keduanya memiliki huruf O, P, dan I. Sedangkan perbedaannya di huruf konsonan pertama. Kalau topi, huruf konsonan pertamanya apa? T. Kalau kopi, huruf konsonan pertamanya adalah K. Topi dan kopi. Perbedaannya hanya di huruf konsonan awal. Sedangkan huruf konsonan yang kedua sama, yaitu P. Dan huruf vokalnya juga sama, O dan I. Nah, sekarang kata berikutnya yaitu mangga dan tangga. Nah, kalau mangga itu huruf konsonan pertamanya adalah M. Sedangkan tangga huruf konsonan pertamanya yaitu T. Lalu huruf vokalnya sama, yaitu A. Dan ada eng. Huruf konsonannya ada eng. NG. NG itu bacanya eng. Ya, itu mendengung. Ketika membaca eng, berarti
suara yang keluar yaitu mendengung. Mangga, lalu tangga. Nah, itu mendengung. Ditandai dengan huruf NG. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti kalau belum paham, videonya bisa diulang lagi. Nah, dapatkah kamu menebak huruf konsonan pada kata-kata berikut ini? Dayu. Huruf konsonannya apa? D dan Y. Itu huruf konsonan. Sedangkan huruf vokalnya apa? A dan U, ya. Kemarin kita sudah belajar kan huruf vokal dan huruf konsonan. Anak-anak sudah harus bisa membedakan. Kalau sudah bisa membedakan, bisa menyebutkan huruf vokal ataupun konsonan, nanti anak-anak bisa dengan mudah memilah-milah mana yang konsonan dan mana yang vokal. Nah, pada kata kedua yaitu hewan, huruf konsonannya apa? Betul sekali, ada 3, H, W, dan N. Berikutnya kata buku. Apakah huruf konsonannya? Ya, betul sekali, ada B dan K. Lanjut ya. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal dan huruf konsonan itu adalah huruf alfabet atau huruf abjad ya. Huruf abjad itu ada A sampai Z, terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf alfabet terdiri dari 26 huruf, 5 huruf vokal, dan 21 huruf konsonan. Nah, kumpulan huruf-huruf tersebut dapat disusun menjadi sebuah kata. Nih, ada contoh. Dayu gemar ELMUSIN. Kira-kira apa ya? Itu hurufnya acak. Kalau disusun dengan baik dan benar bisa menjadi sebuah kata yang bermakna. Kira-kira apa ya? Dayu gemar. Gemar apa ya? Kira-kira? Betul sekali. Menulis. Kita susun menjadi MENULIS. Menulis. Dayu gemar menulis. Nah, dapatkah kamu menyusun kata berikut ini? Benny gemar MIKLUES. Apa ya itu ya? Kata apa ya? Oh, benar sekali, melukis. Benny gemar melukis. Nah, ini Lani gemar EBERANGN. Apa ya kira-kira ya kalau disusun menjadi sebuah kata apa ya? BERENANG. Berenang. Oh iya, Lani gemar berenang. Sudah paham ya? Mudah bukan? Nah, kalau belum paham bisa diulang-ulang videonya. Kalau sudah paham kita lanjut. Ya, oh ini Benny gemar makan buah. Benny memiliki 7 apel. Paman membelikan 3 pisang untuk Benny. Berapakah buah Benny sekarang? Ternyata ini Benny gemar makan buah. Dia punya 7 apel, lalu pamannya membelikan 3 pisang. Benny punya banyak buah. Berapa jumlah buah keseluruhan yang dimiliki Benny ya? Kita hitung bersama-sama ya. Kita selesaikan permasalahan tersebut bersama-sama. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Benny gemar makan buah. Benny memiliki 7 apel. Nah, di situ di layar ada gambar apel sebanyak 7, lalu ditambah karena diberi oleh pamannya, berarti bertambah banyak, berarti ditambah ya. Paman membelikan 3 pisang untuk Benny.
Nah, itu pisangnya ada 3, jumlahnya ada 3. Nah, karena apel sebanyak 7 ditambah pisang sebanyak 3, berarti hasilnya berapa? Hasilnya 10 buah ya. Jadi Benny memiliki 10 buah-buahan. Paham ya? Nah, coba kita cek lagi apakah anak-anak sudah paham atau belum. Udin membawa 5 mangga. Benny juga membawa 5 mangga. Jika mangga Udin dan Benny dijumlahkan, berapa seluruh mangga Benny dan Udin? Apa ya? Bisa nggak menyelesaikan permasalahan berikut? Nah, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Udin membawa 5 mangga. Nah, itu muncul 5 gambar buah mangga. Lalu, Benny juga membawa 5 mangga. Berarti dijumlah ya. Jika mangga Udin dan Benny dijumlahkan, berapa seluruh mangga Benny dan Udin? 5 ditambah 5. Jadinya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 mangga. Nah, ayo kerjakan soal berikut ini. Ya, itu ada gambar apa ya? Ada 2 kado. Ditambah berapa kado itu? Dihitung coba. Ada 4, iya. Hasilnya berapa? 2 ditambah 4. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6. Coba benar atau salah? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Betul ya. Nah, berarti anak-anak sudah paham ya materi penjumlahan. Nah, perhatikan cerita berikut ini. Ibu dan Lani pergi ke pasar. Mereka ingin membeli telur. Ibu membeli 5 telur. Ibu membeli 3 telur lagi. Lani membantu menghitung telur yang dibeli ibu. Berapa jumlah semua telur yang dibeli ibu? 5 telur ditambah 3 telur. Hasilnya berapa? 5 ditambah 3. Dihitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Ada 8. 5. Jarinya ditegakkan 5. Lalu 3 jarinya dikeluarkan 3, lalu ditekuk. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 telur. Betul atau salah ya? Kita lihat. Oh iya, betul. Ada 8 telur. Sudah paham anak-anak? Sudah paham atau belum? Kalau belum paham, anak-anak harus kembali lagi berhitung dari bilangan 1 sampai 10. Kalau belum hafal bilangan 1 sampai 10, nanti anak-anak akan kesulitan untuk menjumlahkan benda. Ya, menjumlahkan telur. Oh ya, ternyata telur itu adalah bahan alam. Bahan alam bisa dijadikan sebuah hiasan. Ya. Hiasan dari alam dapat berupa kulit telur. Itu salah ya tulisannya ya. Hiasan dari alam dapat berupa kulit telur.
Nah, perhatikan hasil hiasan berikut ini. Nah, kulit telur bisa dijadikan hiasan seperti ini. Itu tulisan di layar salah ya. Daun kering itu diganti dengan kulit telur. Jadi hiasan dari alam dapat berupa kulit telur dan hasilnya seperti pada di layar. Nah, ternyata bahan alam yang bisa dijadikan hiasan bukan hanya kulit telur, tetapi daun kering juga bisa. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Nah, bagus sekali ya. Iya, itu berasal dari daun kering. Lalu ada lagi bahan alam yang bisa dijadikan hiasan, yaitu biji-bijian. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti itu. Dibuat apa itu? Dibuat topeng. Nah, bahan alam lain contohnya adalah kulit jagung. Anak-anak bisa membuka buku siswa tema 1 seperti ini. Diriku ya. Dibuka bukunya pada halaman 119. Maaf ya. Halaman 119. Di situ ada hiasan yang berasal dari bahan alam yaitu kulit jagung. Hasilnya pada halaman 120. Nah, itu contoh lain hiasan yang berasal dari bahan alam. Tadi ada apa? Ada apa saja? Ada 4 yang Bu Guru contohkan tadi, tapi sebenarnya ada banyak sekali. Bu Guru hanya contohkan 4. Yang pertama ada kulit telur, yang kedua daun kering, yang ketiga biji-bijian, dan yang keempat adalah kulit jagung. Nah, anak-anak bisa berkreasi menggunakan bahan alam untuk dijadikan hiasan. Besok Bu Guru akan beri tugas untuk membuat hiasan dari bahan alam, tapi bahan alam apa, jenis apa? Tunggu kabar berikutnya ya dari Bumia ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat menerima materi pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya melalui WA ya. Bu Guru tutup. Bu Guru meminta maaf apabila ada banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat, selalu ceria, dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.